Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Dan pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan yang diperlukan dalam menguji sistem pengaman kelistrikan. Oke? Nah, dalam pengetahuan yang diperlukan dalam menguji sistem pengaman kelistrikan sini ada 6, yaitu yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip kelistrikan dan penggunaan pada pengujian sistem pengaman. Kedua, mengakses informasi teknik tentang sistem pengaman kelistrikan sepeda motor. Ketiga, peralatan yang digunakan dalam pengujian sistem pengaman kelistrikan. Keempat, teknik pengujian yang sesuai dalam sistem pengaman kelistrikan sepeda motor. Kelima, cara mengidentifikasi kerusakan sistem pengaman kelistrikan atau komponen. Dan yang terakhir atau keenam, prosedur pengujian sistem pengaman kelistrikan dan komponen di tempat kerja. Jadi di sini ada 6 pembahasan yang akan kita bahas, melingkupi seputar sebagai berikut. Oke. Kita masuk yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip kelistrikan dan penggunaan pada pengujian sistem pengaman. Oke, di sini prinsip-prinsip kelistrikan yang berhubungan dengan sistem pengamanan kelistrikan adalah setiap beban atau komponen listrik dalam kelistrikan sepeda motor mempunyai daya tertentu, tergantung besar kecilnya beban atau komponen listrik yang terpasang sesuai spesifikasinya. Hal ini mempengaruhi besar kecilnya daya sekring yang harus terpasang agar dapat melindungi beban atau komponen listrik. Besar daya sekring sangatlah ditentukan daya total beban kelistrikan. Nah, sebagai contohnya untuk menentukan besar daya sekring adalah sebagai berikut. Jadi di sini untuk beban atau daya listrik dari suatu komponen itu bisa kita ukur dan kita akan dapatkan hambatan atau sekringnya nanti dengan cara rumusnya seperti berikut, yaitu I sama dengan P per V, yang dimana untuk I adalah kuat arus atau ampere, untuk P daya listrik atau watt, dan V adalah tegangan atau volt. Di sini ada contoh soal, yaitu rangkaian sistem penerangan DC dengan lampu kepala spesifikasi 12 volt, 3/3 watt, lampu senja, dan lampu kota masing-masing 5 watt. Maka dapat dihitung arus total yang mengalir pada sistem penerangan, yaitu jadi di sini ada spesifikasinya adalah 12 volt dan ada lampu 35 watt dan masing-masing lampu kota 5 watt. Jadi dengan cara seperti kita total dulu, yang dimana untuk daya lampunya adalah 35 plus lampu senjanya 2, jadi di total 45 watt pada tegangan arus 12 volt. Jadi untuk dimasukkan ke rumusnya seperti berikut, I sama dengan 45. 45 ini merupakan tegangan lampu yang digabungkan antara lampu senja dan lampu kota masing-masing 5 watt, dan per 12. 12 ini merupakan tegangan volt. Volt motor itu 12 volt biasanya. Nah, didapatkan hasilnya adalah 3,75 ampere. Nah, di sini sehingga besaran daya sekring menurut empiris adalah dalam kurung 1,5 sampai dengan 2 kali arus total yang mengalir. Jadi sini untuk rumus berikutnya adalah seperti berikut, yang dimana untuk ini bisa kita ambil ke 2 maupun ke 1,5. Jadi di sini Bapak contohkan yang ke 1,5. Nah, lanjut sama dengan 1,5 kali 3,75, yang dimana 3,75 ini dapat dari yang besaran ampernya sudah dibagi 12 tadi sama dengan 5,6 ampere. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, jadi yang diambil itu merupakan angka keamanan yang dimana di atasnya bisa 7,5 sampai 10 ampere. Ini kisaran yang dapat diambil dari 5,9 ampere yang ada di pasaran.
Ya, kita tahu untuk besaran ampere pada sekring itu antara 5, 7, 10, 15, 20, 25 dan 30. Jadi misalkan di sini hasilnya 5,6 atau ada komanya, tidak pas 5 atau melebihi dari 5, maka kita harus mengambil yang di atasnya. Jadi bisa 7,5 maupun 10 gitu. Oke. Nah, kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip kelistrikan dan penggunaan pada pengujian sistem pengaman. Oke, prinsip-prinsip kelistrikan yang berhubungan dengan sistem pengaman kelistrikan adalah setiap hubungan dua komponen yang bisa dilepas akan terjadi rugi tegangan atau tegangan jatuh yang batas maksimumnya 0,5 volt. Semakin tinggi rugi tegangan akan menimbulkan panas sebab pada bagian tersebut seolah-olah terdapat tahanan. Jika hal tersebut terjadi pada hubungan antara soket atau rumah sekring dan sekring, maka dapat mengakibatkan soket sekring menjadi rusak. Jadi di sini untuk tegangan jatuhnya batas maksimumnya hanya 0,5 volt. Melebihi dari batas maksimum itu, maka bisa menyebabkan rumah sekring dan sekringnya mengakibatkan rusak. Oke. Nah, untuk mengukurnya bisa kita lihat di sini. Di sini kita harus menyediakan namanya avometer atau multimeter juga bisa. Ini sebagai contoh merupakan avometer di analog. Jadi di sini kita posisikan selektor pada posisi 3 volt. Yang dimana untuk posisi 3 volt bisa lihat gambar ini ke sebelah kiri. Nah, untuk selektor yang warna merah ini ini merupakan perumahan pada sekring ya. Nah, di sini arusnya masuk. Arus masuk merupakan kabel yang paling atas nih, yang menuju kabel atas, dan ini adalah arus yang keluar dari sekring. Nah, untuk titik yang warna merah ini, yang ujung warna merah ini diukur di waktu arus masuk, dan yang warna hitam diukur waktu arus keluar. Jadi cara pengukurannya seperti berikut. Bila batas maksimumnya melebihi dari 0,5, maka itu akan menyebabkan rumahan atau sekring menjadi rusak. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah mengakses informasi teknik tentang sistem pengamanan kelistrikan sepeda motor. Oke. Nah, informasi apa saja yang perlu diketahui dari sebuah informasi tentang pengujian sistem pengaman kelistrikan sepeda motor? Informasi tersebut antara lain, yang pertama adalah spesifikasi komponen-komponen kelistrikan sepeda motor yang mempunyai ukuran, daya listrik untuk menentukan besar kecilnya sekring. Yang kedua, diagram pengabelan atau wiring diagram. Yang ketiga, cara memeriksa dan menguji. Dan yang keempat, cara melakukan perbaikan dan pemasangan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah peralatan yang digunakan dalam pengujian sistem pengamanan kelistrikan. Nah, di sini peralatan tangan dalam menguji sistem pengamanan kelistrikan adalah peralatan standar yang ada dalam kotak alat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yaitu melengkapi pertama multimeter digital, kedua multimeter analog, dan yang ketiga adalah lampu tester atau test pen. Nah, untuk multimeter digital dapat kita lihat seperti gambar berikut. Dia angkanya sudah digital. Nah, beda dengan multimeter analog, di sini perbedaannya dari display tampilannya maupun dari selektornya juga. Nah, untuk lampu tester atau bisa test pen, kita bisa bilang test pen seperti pada di gambar yang menunjukkan adanya lampu ketika antara ujung yang jepitan dengan ujung obengnya dihubungkan dalam satu arus.
Oke, selanjutnya adalah teknik pengujian yang sesuai dalam sistem pengaman kelistrikan sepeda motor. Nah, di sini pengujian sistem pengaman kelistrikan sepeda motor dilakukan dengan pengujian ini adalah pemeriksaan secara visual. Jadi secara visual bisa dan penilaian fungsi dari komponen-komponen sistem kelistrikan, kabel perangkai, soket konektor terdapat kerusakan karena korosi atau kerusakan yang diakibatkan secara elektrik seperti hubungan konektivitas sambungan pada konektor yang kendor mengakibatkan panas karena terjadinya rugi tegangan atau tegangannya tidak sampai atau melebihi. Nah, yang kedua adalah pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran. Jadi menggunakan alat ukur yang sesuai, artinya dalam pengujian ini yang diuji adalah besaran listrik, tegangan, dan tahanan. Oke, dengan alat yang sama untuk mengujinya seperti multimeter digital, analog, maupun test pen atau yang tadi. Oke, nah sekarang kita lanjut ke berikutnya adalah cara mengidentifikasi kerusakan sistem pengaman kelistrikan. Oke, di sini untuk identifikasi kerusakan sistem pengaman kelistrikan atau komponen sepeda motor dilakukan dengan cara yang pertama adalah pemeriksaan secara visual dan penilaian fungsi. Nah, untuk yang dinilai adalah bagian seperti berikut. Yang pertama adalah pengabelan. Ya, ini pasti pengabelan yang berhubungan dengan sekring itu pasti harus diperiksa dengan secara visual apakah tidak terjadi korosi di kabelnya atau longgar. Nah, bila tidak kita catat di sini. Nah, selanjutnya adalah soket konektor mulai dari sumber tegangan sampai sekring. Ini juga dicek secara visual ada terjadi korosi maupun lainnya. Soket atau rumahan sekring bila terbakar dicek secara visual. Nah, sekring bila sekring putus maka dicek juga. Oke, selanjutnya kabel perangkai juga harus dicek. Saklar standar samping ini juga harus dicek. Saklar rem depan, rem belakang maupun saklar starter. Oke, untuk yang kedua adalah pemeriksaan cara mengukur tegangan pada sistem pengaman kelistrikan. Nah, bagian apa saja itu? Yang pertama adalah tegangan baterai saat mesin masih hidup. Letak pengukurannya di mana dan hasil pengukurannya di mana. Nah, untuk baterai ini letak pengukurannya ada di baterai, bisa menggunakan multimeter digital. Nah, selanjutnya adalah pengukuran rugi tegangan pada sekring. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan untuk pengukurannya kita bisa menggunakan multimeter juga, analog maupun digital. Oke, berikutnya adalah tegangan masuk sekring dari baterai. Letak pengukurannya tetap di komponen di sekitar baterai. Dan yang terakhir adalah tegangan keluar sekring. Jadi diukur juga tegangannya berapa, hasil ukurannya ditulis. Oke, yang berikutnya adalah pemeriksaan dengan mengukur konektivitas komponen sistem pengaman kelistrikan. Di sini posisi baterai dilepas. Oke, di sini bagian yang diukur adalah atau komponennya. Yang pertama sekring, saklar standar samping, saklar rem depan, saklar rem belakang, saklar starter, dan hubungan massa saklar standar samping. Itulah yang diukur. Nah, hasil pencatatan data visual tadi dan pengukuran dapat digunakan sebagai rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan dalam perbaikan kelistrikan sistem pengaman kelistrikan dan komponennya. Jadi sini data tersebut kita evaluasi lagi bila terjadi kerusakan. Jadi apa tindakan yang tepat untuk kita ambil dalam memperbaiki sistem pengaman kelistrikan. Oke, mungkin ini pembahasan kita lagi lanjut adalah yang ke-6 ya. Nah, yang ke-6 prosedur pengujian sistem pengaman kelistrikan komponen di tempat kerja. Oke, di sini untuk anunya adalah yang ada beberapa poin. Di sini poin yang pertama ada poin A, pemeliharaan harus dilakukan di tempat bengkel.
tidak di sembarang tempat karena setiap melakukan pemeliharaan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan seperti gangguan polusi udara, debu, gas buang, sampah, dan zat cair. Oke, poin yang ke B, tempatkan kendaraan pada tempat pemeliharaan. Misalnya lift motor, tempat kendaraan seharusnya lift motor, namun tidak semua bengkel sudah melengkapi dengan lift motor. Nah, jika tidak mempunyai lift, maka bisa kita lakukan dengan menstandar 2. Oke, biar dia sama rata. Nah, poin yang ke C ya sama, gunakan standar ganda atau standar 2 jika ada. Yang poin berikutnya adalah D, pasangkan perlengkapan pengaman lainnya. Oke, poin yang terakhir atau E, lakukan pemeriksaan atau pemeliharaan yang diperlukan sehabis kita mengevaluasi dari apa saja rekomendasi yang tadi kita periksa. Oke, mungkin sampai situ aja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.